Halo boys, kembali lagi di channel Tam Tam Boys, channelnya Parobola TV dan Gadget. Untuk video kali ini saya akan mereview salah satu produk yang bisa dibilang legendnya set-top box, yaitu set-top box Rinrei DRN511. Apakah fitur dan kualitasnya bagus sampai dicap legend? Langsung saja tonton video ini sampai selesai. Rinrei merupakan brand yang konsisten dalam dunia digital. Sebelum merek lain mengeluarkan set-top box seperti Afinix, Matrix, dan Venus, Rinrei sudah lebih dulu mengeluarkan set-top box. Kali ini saya akan mengulas set-top box Rinrei keluaran kedua dengan seri DNR511 dan membandingkan dengan set-top box Countshot serta set-top box Akari. Apakah lebih bagus atau sebaliknya? Pertama kali yang perlu diulas ialah box set-top box. Dengan dasar box berwarna putih dan merah dan ukuran yang lebih kecil. Di bagian depan terdapat logo Rinrei DRN511 Ultra HD 4K kompatibel di VVT2 Digital Video Broadcasting dengan tampilan fitur IWS, gambar unit set-top box, dan juga beberapa fitur lainnya. Di samping kanan, kiri, dan atas juga terdapat informasi fitur seperti support H264, MP3, MP4, HDTV, USB, PVR, dan EPG. Sementara di bagian belakang terdapat keterangan fitur yang lebih detail seperti support USB untuk menampilkan foto, video, musik, dan lain-lain. Support format berbagai USB, informasi video output, support format video, foto, dan audio yang bisa diputar. Nanti akan saya coba benar support atau tidaknya, dan beberapa informasi lainnya. Jika dibandingkan dengan set-top box Countshot dan Akari, terdapat beberapa perbedaan seperti ukuran box yang lebih kecil dan perbedaan warna box pada masing-masing set-top box. Untuk fitur yang ditampilkan pada box jauh lebih banyak set-top box Countshot. Namun set-top box Rinrei menunjukkan jika sudah ada fitur IWS, Early Warning System, peringatan dini bencana. Sementara set-top box Countshot tidak dilengkapi IWS, dan yang paling saya cari ialah sertifikasi SNI. Pada box set-top box sama sekali tidak ada informasi bahwa set-top box sudah SNI. Berbeda dengan set-top box Akari yang sudah menunjukkan jika produknya sudah SNI. Bahkan saat saya coba cari di webcom info, ternyata memang set-top box Rinrei DRN511 ini belum SNI. Padahal bisa dibilang produk di VVT2 yang sudah lama, tapi belum terdaftar SNI. Untuk set-top box Rinrei DRN511, dalam paket pembelian terdapat unit set-top box, remote set-top box, kabel RCA, dan kartu garansi yang menyatu dengan buku panduan. Set-top box Rinrei DRN511 keseluruhan dilapisi dengan bahan plastik, mulai dari depan, atas, hingga bawah. Mungkin untuk menghindari panas berlebih, mengingat plastik bukan penghantar panas. Pada bagian depan terdapat tombol power, menu, port USB, display indikator, tombol volume down, volume up, channel down, channel up, dan OK. Tombolnya cukup lengkap untuk ukuran set-top box. Untuk lubang sirkulasi udara terdapat pada samping kanan, kiri, dan bawah yang berguna untuk mengeluarkan udara panas yang disebabkan oleh mesin saat penggunaan. Pada bagian atas kosong. Sementara untuk bagian belakang terdapat port seperti RF in, RF out, port USB, port HDMI, double port RCA, port power adaptor DC in 5V dan AC in dengan konsumsi daya 110 volt sampai 240 ampere 50/60 Hz. Ketiga set-top box memiliki ukuran yang sama. Set-top box Rinrei dan set-top box Akari sama-sama terbuat dari bahan plastik, sementara set-top box Countshot full metal. Meskipun terbuat dari metal, set-top box Countshot tidak mudah panas.
dan akari yang terbuat dari plastik juga tahan panas. Untuk set-top box Rinrei nanti akan saya coba mudah panas ataukah tidak. Jika set-top box Akari tidak terdapat tombol pada unit set-top box dan set-top box Count-Sat dengan tombol yang sangat minim. Sebaliknya set-top box Rinrei memberikan tombol yang sangat lengkap pada unit set-top box. Tentunya akan memudahkan bagi pengguna jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote. Set-top box masih bisa dioperasikan menggunakan tombol di set-top box. Selain itu, pada set-top box Rinrei terdapat dua port USB pada bagian depan dan belakang. Sementara untuk set-top box Akari dan set-top box Count-Sat hanya satu port. Dengan dua port USB memudahkan boys di rumah jika menggunakan dongle dan USB secara bersamaan tanpa perlu lepas pasang. Tidak adanya port koaksial bukan suatu yang merugikan, karena set-top Rinrei memiliki double port RCA yang bisa digunakan pada dua TV sekaligus yang masih menggunakan port AV. Bahkan bisa digunakan untuk 3 TV jika HDMI diikut sertakan. Untuk cara pasang set-top box kedua sampai 3 TV bisa cek video Tamtam Boys sebelumnya. Linknya ada di atas. Selain itu, set-top box Rinrei juga bisa menggunakan adaptor terpisah dengan output 5 volt. Set-top box dengan adaptor terpisah biasanya membuat lebih tahan lama untuk usia set-top box. Kalaupun terjadi konslet yang akan rusak, biasanya adaptornya, bukan mesin set-top box. Bisa memperlama masa penggunaan set-top box. Tapi dijual terpisah ya. Jadi harus beli adaptor sendiri dengan input 5 volt. Remote sudah dilengkapi dengan tombol-tombol shortcut seperti EPG, Teletext, Goto, dan selainnya. Jadi tidak perlu repot akses menu terlebih dahulu untuk ke fitur tersebut. Namun jika dibandingkan, jauh lebih enak saat menekan remote set-top box Akari. Tidak begitu keras dengan tombol yang lebih besar dibandingkan remote set-top box Rinrei yang cukup kecil. Tapi untuk sensitivitas sensor remote set-top box Rinrei masih belum tahu. Nanti akan saya coba. Apakah sama sensitifnya seperti remote Akari? Uniknya di saat semua set-top box memberikan baterai remote, pembelian set-top box Rinrei tidak disertakan baterai. Jadi harus beli baterai terlebih dahulu. Kabel RCA sekitar 50 cm untuk menghubungkan TV ke set-top box. Karena belum dilengkapi kabel HDMI, jadi untuk TV yang sudah support HDMI harus beli kabel HDMI secara terpisah. Buku panduan pengoperasian yang cukup lengkap mulai dari pengoperasian hingga fitur-fitur sudah detail dijelaskan. Jika kartu garansi pada set-top box Count-Sat dan set-top box Akari memiliki lembar tersendiri. Berbeda dengan set-top box Rinrei, jadi satu dengan buku panduan. Rinrei memberikan garansi 12 bulan untuk reparasi dan spare part. Disertakan detail alamat dan nomor telepon service center pada beberapa kota. Oke, langsung saja kita coba. Saya menggunakan antena outdoor PFU25 dengan ketinggian 5 meter dan TV merek Xiaomi dengan ukuran 32 inch yang berlokasi di Surabaya. Sebelum instalasi set-top box, saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port agar bisa diterapkan boys di rumah. Pertama, sambung kabel antena ke port RF atau antena input. Kemudian sambung kabel HDMI. Sambung juga kabel RCA, tancapkan sesuai warna port. Karena port RCA ada 2, bisa pilih salah satu. Tancapkan putih dengan putih, merah dengan merah, dan kuning dengan kuning. Terakhir, sambungkan adaptor set-top box pada stop kontak, atau jika menggunakan adaptor terpisah, bisa langsung disambungkan. Selanjutnya, proses sambung set-top box ke TV. Untuk kabel RCA bisa ditancapkan sesuai warna. Jika sudah tersambung, tinggal sesuaikan dengan pengaturan input pada TV, yaitu AV. Sementara untuk penggunaan HDMI juga sama. Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di set-top box ke TV. Kemudian pilih input HDMI di layar TV.
Pengaturan input atau search ini menggunakan remote dari TV-nya, bukan remote set-top box. Untuk review ini saya menggunakan kabel HDMI agar tampilan gambar lebih jernih dan tajam. Setelah memilih input, maka akan tampil seperti pada video untuk proses instalasi. Mulai dari bahasa OSD, tampilan, negara saya memilih Indonesia. Untuk FTA saya pilih semua. Daya antena saya off-kan karena antena saya tidak menggunakan booster. Kode pos untuk mengaktifkan fitur IWS. Kemudian klik pencarian channel. Proses scan tidak membutuhkan waktu yang lama. Langsung terbuka 29 channel sama dengan set-top box lainnya. Dengan harga yang tidak sampai 200.000. Jumlah channel yang didapat sama dengan set-top box Akari yang jauh lebih mahal. Selanjutnya saya ingin mengecek kualitas sinyal di beberapa channel. Untuk mengetahui kualitas sinyal bisa tekan tombol info pada remote. Maka akan tampil seperti di layar TV. Channel RCTI kekuatan dan kualitas sinyal sangat kuat. Trans TV juga sangat kuat, berada di 80-90%. Lalu ke menu set-top box dengan menekan menu pada remote. Untuk tampilan menu set-top box Rinray, set-top box Akari dan set-top box Kaunsat sama persis. Mulai dari jumlah menu hingga tampilan UI juga sama. Menu pertama yang akan dicoba ialah program. Pada menu ini terdapat fitur pengeditan saluran, di mana saya bisa mengedit channel melalui remote. Angka 1 untuk menghapus, 2 untuk pindah, 3 untuk melewati, 4 untuk mengunci, dan 5 untuk channel favorit. Sementara tombol hijau untuk ganti nama. Pada awal proses instalasi, saya telah memilih bahasa Indonesia, tapi entah ini masih menampilkan bahasa Inggris dan bahasa campuran. Kembali ke edit saluran. Saya coba untuk memindahkan channel dengan menekan angka 2 pada remote. Kemudian pilih channel yang ingin dipindah. Di sini saya ingin memindahkan Indosiar yang awalnya di bawah untuk pindah ke urutan pertama. Begitu pula untuk ganti nama. Pilih channel yang ingin diubah lalu tekan tombol hijau pada remote. Untuk pengeditan lainnya juga sama caranya. Selanjutnya, panduan program atau lebih dikenal dengan EPG. Fitur yang menampilkan jadwal program siaran pada masing-masing channel. Seperti pada Trans 7, terdapat jadwal program detail dengan jam tayangnya. Tidak semua channel terdapat EPG seperti SCTV dan Indosiar. Tidak ada informasi panduan program. Kemudian fitur menyortir untuk mengelompokkan siaran. Bisa by LCN, ONID atau ID jaringan, berdasarkan tipe atau ID layanan dan nama layanan. Fitur LCN untuk mengurutkan channel berdasarkan urutan nomor yang diberikan oleh penyelenggara jasa Muxer. Biasanya nomor channelnya rentang 1 sampai 999. Bisa di-off-kan atau di-on-kan sesuai keinginan. ACU untuk melihat rata-rata penonton yang menyaksikan saat streamer sedang live streaming. Untuk fitur ini juga bisa di-off-kan atau di-on-kan. Lingkup volume bisa disesuaikan global atau saluran, dan power on play juga bisa di-off-kan atau di-on-kan sesuai keinginan masing-masing. Menu kedua yaitu gambar, berkaitan dengan pengaturan tampilan TV seperti rasio aspek, mobile atau otomatis, 16:9 widescreen, 16:9 pillar box, 16:9 pan and scan, 4:3 letterbox, 4:3 pan and scan. Resolusi ada beberapa pilihan mulai 576i, 576p, 720p, 1080i hingga 1080p. Format TV dan pengaturan OSD seperti transparansi, kecerahan, chroma, kontras hingga batas waktu OSD bisa disesuaikan kenyamanan masing-masing. Pengaturan panel untuk mengatur tampilan pada panel display set-top box juga bisa disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Kemudian menu cari. Untuk pengaturan pencarian siaran digital, mulai dari mode pencarian otomatis untuk scan siaran secara langsung, pencarian manual dengan memasukkan nomor frekuensi channel siaran,
pengaturan negara, daya antena jika antena menggunakan booster bisa di-on-kan. Jika tidak, di-off-kan saja. Kode lokasi berkaitan dengan IWS yang akan mengirim notif jika ada bencana di sekitar wilayah. Saran saya, masukkan kode pos sesuai wilayah agar bisa mendapatkan info akurat jika terjadi bencana. Selanjutnya menu time atau pengaturan waktu. Kalau di sini saya menggunakan mobile atau otomatis agar lebih mudah tanpa mengatur waktu. Selain itu juga ada sleep atau mode tidur. Untuk mematikan set-top box secara otomatis jika tidak ada aktivitas berdasarkan setting waktu yang sudah ditentukan. Pengaturan waktu dan fitur power on atau off untuk menyalakan dan mematikan sesuai jam yang sudah disetting. Menu pilihan terkait dengan bahasa OSD, EPG, subtitle, teks hingga audio juga bisa disesuaikan dengan pilihan masing-masing. Karena ada beberapa banyak pilihan bahasa, di sini saya menggunakan bahasa Indonesia agar memudahkan untuk disetting. Lalu menu sistem. Mulai dari fitur bimbingan orang tua untuk memasukkan menggunakan sandi 06 kali. Dalam fitur ini, fungsinya untuk mengunci siaran berdasarkan usia anak 4-18 tahun. Bisa digunakan jika khawatir anak-anak menonton siaran tidak sesuai usia. Fitur kontrol kunci juga menggunakan kata sandi yang sama untuk membatasi saluran atau channel-channel yang tidak sesuai. Reset pabrik untuk mengembalikan ke pengaturan awal sebelum set-top box disetting dengan memasukkan sandi seperti lainnya. Sistem informasi LIB V1.9.88. Aplikasi DVB-T2_SDK_V2.4.0. Versi perangkat keras Gemini_R850_V1.3. Informasi perangkat keras 4 MB flash per 64 MB DD-RAM. Waktu pembuatan 30 Juni 2021. Fitur meningkatkan perangkat lunak bisa dilakukan dengan offline menggunakan USB atau online dengan jaringan. Sebelumnya saya akan menyambungkan set-top box dengan Wi-Fi. Tentunya butuh dongle Wi-Fi. Jika dongle sudah tersambung, maka tekan hijau untuk memindai, langsung sambungkan dengan hotspot Wi-Fi, dan pastikan sudah terhubung. Kemudian ke fitur sebelumnya, peningkatan perangkat lunak. Saat saya coba untuk mengupdate via online atau OTA, langsung muncul notif gagal mendapatkan informasi peningkatan. Saya kurang tahu, ini memang belum ada software terbaru atau memang tidak bisa diupdate melalui network. Sementara untuk kontrol daya bisa standby atau dinyalakan, tergantung keinginan bersama. Terakhir menu USB. Saya menggunakan flash disk SanDisk 64GB dan juga mencoba harddisk Toshiba dengan kapasitas 1 tera. Keduanya bisa terdeteksi pada set-top box Rinre. Pada proses ini, set-top box tetap tersambung dengan Wi-Fi dan perangkat USB secara bersamaan. Fitur Media Center. Untuk memutar video, saya memutar beberapa format video seperti AVI, MOV, MKV, MP4, dan MPG. Ternyata semuanya bisa berputar dengan lancar, sama seperti info pada box yang mendukung beberapa format video. Selanjutnya musik. Juga bisa memutar audio dengan format AAC, MP3, dan OGG. Gambar juga saya memiliki beberapa format seperti BMP, JPEG, JPG, dan PNG. Semua format juga bisa tampil pada TV. Media PVR berisikan kumpulan video-video yang sebelumnya telah direcord. Akan tersimpan pada fitur ini. Manajemen PVR untuk mengatur proses PVR atau perekaman channel berdasarkan settingan yang sudah ditentukan. Fitur yang terakhir yaitu internet. Ada beberapa fitur di dalamnya. Pertama, cuaca untuk mengetahui perakiraan cuaca. Namun sayang sekali negara Indonesia tidak ada pada daftar. Mungkin harus ditambahkan terlebih dahulu. Kemudian YouTube. Tampilannya berbeda dari YouTube pada umumnya dan muncul notif tidak ada hasil.
Sepertinya harus update software dulu untuk menggunakan aplikasi YouTube. Tapi untuk software set-top box Rinrei sampai saat ini coba di-up dan hasilnya gagal. Mungkin harus offline. Jika kalian punya info soal update software Rinrei terbaru, langsung komen ya. Lalu RSS. Untuk situs berita dan IPTV juga masih kosong. Bisa digunakan untuk memasukkan file IPTV terlebih dahulu. Selanjutnya saya coba shortcut pada remote. Tombol Sub T untuk mendeteksi subtitle, tombol lang untuk audio, tombol IPG untuk menampilkan daftar siaran, tombol teks untuk mendeteksi informasi teks, tombol info untuk informasi channel, tombol fav untuk menampilkan siaran favorit, dan time shift untuk menjeda atau merekam siaran TV, serta hasil rekaman akan tersimpan pada PVR. Set-top box Rinrei DRN511 tidak ada fitur mirroring. Meskipun sudah saya coba menggunakan Micast dan Applecast, tidak bisa terhubung dengan keterangan no device. Jadi sudah bisa dipastikan set-top box ini tidak bisa untuk mirroring. Itu tadi spek dan fitur dari set-top box Rinrei DRN511. Menurut saya terdapat beberapa kelebihan seperti harga set-top box yang hanya 170 ribuan, sangat ramah kantong tentunya. Proses scan yang cukup singkat dan juga banyak channel yang bisa ditangkap. Tombol pada unit yang cukup lengkap. Tidak bingung jika terjadi kerusakan pada remote. 2 port USB memudahkan untuk menggunakan dongle dan flash disk secara bersamaan. Garansi 1 tahun dengan informasi detail alamat dan nomor telepon service center. Tersedia port adaptor terpisah. Bisa digunakan jika ingin pakai adaptor. Sementara untuk kekurangannya, sayang sekali masih belum terdaftar Postel dan belum SNI. Meskipun ada fitur IWS sebagai standar set-top box, namun belum tersertifikasi SNI. Tidak bisa update software secara online. Fitur YouTube yang harus diupdate software terlebih dahulu, bagi pengguna yang awam tentunya akan menyulitkan. Fitur tambahan yang hanya sedikit dibandingkan set-top box lainnya dengan harga yang sama. Tidak ada fitur mirroring. Selama kurang lebih 60 menit untuk review, set-top box cukup panas. Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari set-top box Rinrei, serta detail lengkap terkait fitur-fiturnya yang mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu referensi pertimbangan dalam membeli set-top box ini. Jika ada pertanyaan atau saran set-top box apa yang mau direview berikutnya, bisa langsung share di komen. Maaf jika ada kekurangan dalam informasi yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka dengan video kali ini, bisa klik tombol like.